Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afzi, orang bodoh dan gila dari negeri ini. Izinkan saya untuk membahas masalah pemikiran bareng kalian. Disclaimer dulu, apa yang saya sampaikan di video ini adalah sekedar pemikiran saya. Kalau teman-teman ada yang nggak setuju, maka itu adalah hal yang normal. Nah, kita mulai masuk ke materi yang ingin saya sampaikan, yaitu memiliki topik mengenai kesuksesan yang sebenarnya tidak dapat diraih dalam waktu singkat. Nah, kita harus tahu nih, pengertian dari sukses itu apa sih? Nah, menurut saya, sukses itu adalah tercapainya apa yang diinginkan eh, terhadap kenyataan yang terjadi. Jadi impian yang kita harapkan sama kenyataannya gitu. Nah, kalau misalnya tidak sesuai nih, misalnya impian ini besar tapi kenyataannya tidak sampai, maka tidak sukses, tidak tercapai mimpinya. Gitu kan. Nah, jadi banyak nih pengertian sukses menurut orang-orang ya. Misalnya nih, kita kan normal, bisa jalan, bisa bergerak dengan normal. Mungkin bagi orang yang nggak bisa gerak atau lumpuh misalnya, dengan dia bisa berjalan, maka ia udah sukses. Ataupun misalnya orang yang pernah penyakit yang parah, misalnya kanker gitu, maka ketika ia sembuh, maka hidupnya telah sukses dari penyakit, apa sembuh gitu, dan bisa merasakan hidup dengan normal. Nah, seperti itulah contohnya pengertian sukses ya. Macam-macam lah, tergantung siapa dan tujuannya apa gitu kan. Nah, banyak juga nih yang komentar ya, atau memiliki pendapat bahwa kesuksesan tuh tergantung orangnya, atau mungkin bisa diraih dengan waktu singkat. Nah, yang ini nih yang ingin saya ingatkan, bahwa sebenarnya kesuksesan itu tidak bisa diraih dalam waktu singkat. Nah, lalu mengapa gitu kan? Ada misalnya eh, orang gitu yang lahir udah hidupnya udah kaya gitu, atau hidupnya udah enak gitu kan, jadi dia nggak usah bekerja keras tapi hidupnya udah enak gitu, padahal dia kan hanya baru lahir gitu kan. Nah, kita akan bahas di sini. Kita mulai dari contoh dulu ya, yang tadi misalnya sukses secara ekonomi. Ekonomi itu yang paling gampang dilihat lah. Jadi kan ada orang kaya nih, atau enggak anak orang kaya lah. Dia kan anak itu lahir langsung kaya kan, nggak usah ngapa-ngapain. Nah, yang ini kadang-kadang kita keliru gitu, atau salah menilai ya. Kesuksesan yang diraih anak yang baru lahir tadi, anak misalnya orang kaya kan, terus punya anak, anaknya kan udah kaya kan, dalam kondisi kaya gitu. Nah, kita tuh salah menilai. Kita bukan menilai anaknya itu lahir, tapi usaha yang dilakukan orang tuanya. Mungkin orang tuanya awalnya miskin, atau kekayaannya nggak sekaya sekarang lah, tapi usaha yang dilakukan oleh orang tuanya, atau bahkan mungkin eh, leluhurnya, mungkin kakeknya, mungkin buyutnya, kita nggak tahu sekeras apa perjuangan mereka. Banyak orang yang sering lihat ya, kayak etnis gitu kan, etnis kayak pendatang itu, etnis Cina ya, biasanya kan orang-orang Cina itu biasanya orang-orang kaya ya, orang-orang yang berada gitu. Kita biasanya memandang seperti itu banyak kan ya. Nah, kita nggak pernah ngeliat dulu orang Cina itu pendatang. Nah, kalau pendatang tuh punya sesuatu nggak sih untuk dibanggakan gitu kan, punya sesuatu nggak sih untuk yang dibawa gitu kan. Kita bayangin aja nih, kalau pendatang tuh biasanya apa, nggak punya apa-apa kan. Dia tuh datang ke negeri kita itu karena melihat peluang. Nah, karena di negerinya tuh mungkin peluangnya itu sangat sulit gitu, persaingan sangat ketat, maka ia merantau ke negeri lain gitu kan. Salah satu Indonesia ini, negeri kita. Jadi tidak menyalahkan kayak, wah, datang nih berarti buruk ya. Enggak. Karena ada budaya-budaya tertentu yang dimiliki oleh orang lain yang bisa kita pelajari. Itulah fungsinya
asimilasi, ada percampuran budaya gitu yang bisa mempengaruhi kehidupan di budaya kita juga. Jadi kita harus melihat tuh, ketika dia sukses secara ekonomi, kita harus melihat jangan di saat dia kaya doang, tapi usaha-usaha yang dia lakukan sebelumnya, sebelum dia menjadi kaya, apa yang dia lakukan gitu. Jangan hanya ngelihat endingnya bagus doang gitu, tapi kita nggak mau ngeliat usaha yang dia lakukan, yang mereka lakukan gitu kan. Kita nggak tahu sekeras apa mereka bekerja sehingga bisa melebihi hidup kita sekarang gitu. Mungkin kita malas, kita nggak mau belajar, kita nggak mau usaha, nggak ada yang tahu kan. Ya kita lanjutlah ke contoh berikutnya. Misalnya sukses secara agama lah, banyak kan orang yang bilang kayak wah itu mah apa ya, enak gitu. Oh udah keluarganya hafal Al-Quran gitu kan, misalnya agama ya Islam kan biasanya ada kitab Al-Quran. Nah itu kan ada 30 juz kan, jadi ada apa, anak kecil hafal 30 juz gitu. Terus banyak orang nih bilang lah itu mah enak, apa orang tuanya juga bisa membiayain atau di sekolah yang tempat yang bagus gitu kan. Orang-orang biasanya ada yang berharap anaknya seperti itu, tapi usahanya tidak mau gitu menyamai orang tua didikannya gitu tuh, didikan orang tua yang mengasuh anak tersebut gitu kan. Nah kita tuh jarang melihat kayak wah anak ini bisa hafal Al-Quran gitu kan, bisa hafal satu itu satu buku, itu kan sangat luar biasa gitu menurut kita kan, suatu kehebatan yang nggak bisa dimiliki oleh semua orang. Kita ingin kayak keturunan kita tuh seperti itu, tapi kita tidak mau melakukan itu usaha yang dilakukan orang tua yang mendidik anaknya seperti itu. Jadi kita hanya mau enaknya aja gitu kan, wah itu mah apa faktor keturunan gitu. Nah kita harus ngeliat ke diri kita, orang tua kita tuh gimana gitu mendidik kita, atau kakek kita mendidik kita seperti apa, atau diri kita sendiri mendidik anak kita atau keturunan kita seperti apa. Jangan hanya melihat orang lain mah enak, udah dapat berkah dari Tuhan gitu kan. Apakah harus seperti itu penilaiannya? Apakah kita sudah berusaha untuk menggapai hal tersebut? Apa kita udah berusaha gitu? Kan mungkin aja gini, kita mungkin di hidup kita nih karena terlambat ya, udah tua terus nggak bisa apa menghafal dengan baik, kita berhenti berusaha. Mungkin aja gitu apa yang kita usahakan hari ini atau pada masa hidup kita itu bisa dicontoh oleh keturunan-keturunan kita, oleh anak-anak kita, dan selanjutnya bisa diteruskan menjadi lebih baik gitu. Yang jadi masalah tuh karena kita tidak pernah memulai, sehingga kita tidak bisa mengharapkan hasil gitu kan. Kalau misalnya kita sudah nanam biji nih, setidaknya kita harus merawatnya kan. Kalaupun pohon itu tidak tumbuh di masa hidup kita, tidak berbuah gitu misalnya, setidaknya keturunan-keturunan kita bisa memetik hasilnya ataupun bisa berteduh di bawah pohon tersebut. Nah itu yang jadi poin bahasan saya. Jadi jangan sampai karena melihat orang lain tuh sulit, kita tidak mau mencoba untuk menanam, tidak mau mencoba untuk merawat, hanya bisa mengeluh, wah itu mah pohonnya udah besar, kita mah nggak bisa nanam pohon sebesar itu. Tapi kita tidak mau mencoba untuk menanam pohon. Nah kalau misalkan pohon itu tidak pernah ditanam, maka kapan gitu kita bisa menikmati hasilnya, karena yang ada pohonnya gitu kan. Ataupun satu lagi nih, contoh satu lagi, sukses secara sosial. Nah sosial tuh biasanya banyak sih pendapatnya. Sosial tuh kalau zaman hidup yang sekarang ya, sosial itu hubungannya sama popularitas, influence gitu, pengaruh ya, kayak misalnya followers atau subscriber, nah semacam itulah. Jadi banyak contohnya. Kalau misalnya di zaman yang nyata ya, itu kan dunia maya kan, dunia yang nggak nyata. Kalau di kehidupan nyata biasanya hubungannya sama jabatan gitu kan, sama pangkat gitu.
Nah, banyak orang yang mengeluh tentang jabatan, pangkat, atau influence, pengaruh gitu kan. Tapi nggak pernah mau mencoba untuk mempelajari hal tersebut gitu kan. Karena banyak faktor sosial itu kan. Kalau misalnya di kehidupan nyata, berarti kita harus dipercaya oleh masyarakat minimal. Harus memiliki pengaruh gitu kan. Berarti harus ada setidaknya kontribusi kepada masyarakat sehingga masyarakat tuh bisa mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan. Misalnya kalau dari pejabat dia bisa menjalankan suatu apa ya, suatu proyek yang bisa menguntungkan masyarakat. Kalau di kehidupan dunia maya, di kehidupan media sosial, apa yang dia lakukan bisa menginspirasi orang banyak. Sehingga ketika orang itu atau masyarakat ya, itu menyaksikan, itu bisa memperbaiki hidup masyarakat. Jadi mengubah pola hidup atau pola berpikir masyarakat menjadi lebih baik. Yang awal misalnya negatif-negatif terus gitu mikirnya, setelah ada influence atau orang yang terkenal itu di apa ya, media sosial, kita bisa mengubah pola pikir kita menjadi lebih baik gitu kan. Mengetahui bahwa sudut pandang itu sangat luar biasa banyaknya dalam menilai sesuatu, tidak hanya dalam satu sisi. Kebanyakan orang kan hanya ngeliat, wah ini buruk nih gitu kan, tapi ada orang yang membahas dari segala sisi. Nah, orang ini yang biasanya bisa mengaruhi masyarakat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar gitu kan. Kalau hanya dari satu sisi kan kita nggak tahu ini berita benar atau enggak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita misalnya nih, ya misalnya dari sosial, kehidupan sosial, kita ngeliat satu orang di saat itu, di waktu itu, dalam kondisi tersebut. Misalnya orang yang negatif aja nih, biar gampang. Orang yang terkena kasus narkoba misalnya. Kita kalau ngeliat dari satu sisi ya, ngeliat dari satu sisi itu ngeliat, wah ini mah orang jahat nih, orang nggak baik nih. Karena kan kondisinya saat itu gitu, saat itu apa ya, dan kondisinya lagi buruk. Kita nggak pernah tahu kehidupan sebelumnya. Maka ketika kita bahas orang itu, oh ternyata anak ini itu tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, selalu diabaikan gitu. Jadi kita melihat sisi sejarahnya gitu kan, nggak hanya dari saat ini aja tapi kehidupan sebelum-sebelumnya gitu. Kenapa dia bisa gagal dalam hidup atau terjerumus dalam sesuatu yang negatif gitu kan. Mungkin pergaulannya kita nggak pernah tahu. Yang pertama mungkin ya orang tuanya, karena kan yang paling dekat dan paling awal budaya atau kebiasaan yang paling melekat gitu. Itu kan dari apa kehidupan keluarganya dulu. Kalau keluarganya baik gitu, kemungkinan anak ini memiliki fondasi yang bagus gitu kan. Setelah itu mungkin pengaruh-pengaruh dari luar, dari pergaulan, dari sekolahnya di mana dan lain-lain. Gurunya juga termasuk, karena guru juga adalah orang tua kedua kan, orang tua juga. Jadi kalau gurunya nggak baik, misalnya kasar gitu atau mendidik nggak bagus, itu bisa mengaruhi anak tersebut, anak yang menyerap ilmu-ilmu tadi gitu kan. Bahkan sekarang lebih berbahaya lagi nih ya, di dunia maya ini kayak platform-platform media sosial tuh lebih berbahaya lagi, karena anak-anak itu bisa apa ya, menjadikan tadi sebuah panutan dari orang-orang yang bisa menginfluence atau mempengaruhi gitu. Jadi sangat berbahaya apabila anak-anak tersebut eh, dipengaruhi oleh media-media yang negatif sehingga nanti besarnya dia memiliki pandangan yang negatif juga kan. Ya itulah pokoknya kita harus tahu bahwa kesuksesan tadi itu nggak diraih dalam satu hari, tapi ia dibangun selama ia hidup gitu. Bahkan sebelum-sebelumnya dari leluhurnya gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Makanya saya berpendapat bahwa kesuksesan yang sebenarnya itu tidak dapat diraih dalam waktu singkat. Kalau ada yang bilang waktu singkat bisa, maka kemungkinan untuk runtuhnya itu juga singkat gitu kan. Mungkin dari itu lah. Nah, apa yang bisa kita pelajari gitu dari apa yang telah saya jabarkan sebelumnya.
Nah, yang pertama tuh supaya kita bisa menilai orang dengan baik, maka hilangkan dulu nih penyakit hati. Kayak misalnya rasa benci, suuzon. Suuzon tuh menuduh ya, kayak menuduh yang buruk gitu. Semua hilangkan dulu. Pokoknya yang negatif kalian hilangkan dulu. Karena ketika kalian sudah memandang orang negatif, itu akan sulit ke depannya untuk menyerap ilmu-ilmu dari orang yang sebenarnya itu mungkin memberi nasihat gitu kan. Apapun lah. Kalau kita udah benci mah susah lah pokoknya. Lalu yang kedua tuh belajar dari pengalaman. Nah, pengalaman itu nggak cuma dari pribadi, tapi pengalaman dari orang lain juga kita bisa jadikan sebagai pengalaman gitu kan. Jadi pengalaman tuh nggak cuma dari hidup kita, tapi juga dari orang lain. Jadi kita harus filter dengan baik mana yang bagus, mana yang buruk, lalu kita pelajari, kita kembangkan, lalu kita terapkan dalam hidup kita. Nah, itu yang bagus. Lalu yang ketiga itu harus kita tentukan tujuan. Nah, tujuan itu penting karena kan kalau orang tanpa tujuan, tanpa arah, itu tidak tahu harus kemana jalannya. Dan kemungkinan sampainya itu kecil kalau kita nggak tahu arahnya kan. Makanya kalau misalnya punya tujuan yang bagus, misalnya eh, saya ingin jadi kaya, maka syarat-syarat menjadi kaya itu apa aja? Misalnya mempelajari ilmu ekonomi, terus kita ngeliat apa ya, pengalaman-pengalaman pebisnis gitu. Itu kan ada tujuannya jelas, cara untuk mencapai kita tahu bagaimana gitu kan. Kalau nggak tahu tujuannya, mau kaya misalnya mau punya uang banyak gitu, tapi nggak tahu gimana caranya kan, emang jadi gitu, susah kan. Nah gitu. Lalu yang terakhir nih, yang paling penting tuh jangan menyerah, karena setiap kita berusaha itu pasti ada perjuangan kan. Nah, bedanya kita sama orang yang sukses itu orang yang gagal dalam mencapai kesuksesan, yang gagal sukses gitu, itu biasanya menyerah di tengah jalan. Jadi karena wah ini mah nggak bakal berhasil nih, udah pesimis duluan kan, yang harusnya mungkin dalam berapa kali percobaan lagi dia berhasil, tapi karena dia sudah menyerah duluan gitu, udah memastikan ah ini mah nggak bakal berhasil, maka itulah yang membuat dirinya itu menjadi gagal yang sebenarnya. Kalau ketika ia menyerah, maka ia tidak akan mencapai kesuksesan yang ia inginkan gitu kan. Nah, ya mungkin ya itu tadi perubahan bermanfaat lah. Saya tutup dulu ya, maksudnya saya akhiri dulu nih. Sekian ya pembahasan pemikiran yang pribadi yang bisa saya sampaikan gitu. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan bahwa jika ada kebenaran di video ini, maka itu semua bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dan jika ditemukan ada banyak kesalahan ataupun kekurangan di video ini, maka itu semua bersumber dari diri saya sendiri. Di video ini, di channel ini kita punya moto, jangan didengar, jangan dipercaya, ragukan segala pilihan, dan selalu buktikan bahwa pendapat saya salah. Lalu jelaskan di mana letak kesalahannya. Saya menunggu jawaban Anda, wahai orang-orang pintar dan waras di luar sana, karena orang yang bodoh dan gila ini sangat membutuhkan bantuan kalian. Terima kasih bagi yang udah menyimak. Semoga bisa bermanfaat videonya. Saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afzi, pamit undur diri. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Insya Allah.